Hai guys, lagi pada ngapain nih? Rebahan pastikan. Nah, buat nemenin kalian rebahan, Movie Crop akan ceritain alur sebuah film berjudul Si Payo nih, yang dirilis tahun 2016. Film ini menceritakan seorang ibu tiri yang diperebutkan oleh dua orang anak tiri dan ayahnya. Akan ada banyak sekali adegan bercocok tanam benih jagung di dalam film ini. Jadi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya. Semoga kalian diberikan kebahagiaan dan kesehatan sepanjang masa ya guys. Nah, gimana keseruan ceritanya? Silahkan siapin tisu, jangan lupa pakai kolor aja, tarik selimut, dan Mimin ceritain filmnya. Film ini menceritakan sebuah kehidupan di desa Filipina. Di awal film, seorang ibu bernama Feli sedang terbaring sakit di rumah sakit, dan ditemani oleh suaminya bernama Dante, dan anaknya bernama Conrado. Ibu ini mengidap penyakit kanker, dan divonis hidupnya tidak akan lama lagi. Tak lama kemudian, adik Conrado bernama Rolando datang ke rumah sakit. Kemudian ayah menjelaskan kepada Rolando bahwa umur ibunya hanya tinggal 2 bulan saja, dan paling lama 3 bulan. Mendengar itu, Roland menangis, karena ibu yang sangat disayanginya akan segera pergi untuk selamanya. Anggap ni nanay. Ibu kemudian meminta untuk pulang ke rumah dan menikmati sisa hidupnya di rumah. Mereka ini adalah keluarga petani yang memiliki sawah luas dan penggilingan padi. Di pinggir sawah, ibu berpesan kepada kedua putranya untuk membantu ayahnya dan mempertahankan semua aset yang mereka miliki saat ini. Nah, sesampainya di rumah, mereka disambut oleh Sol. Dia ini pacarnya Konrad, yang sudah tinggal serumah dengan mereka. Bangkong nih, kalau di sini mah udah dibawa ke rumah Pak RT ya. Saat makan, ayah berbicara kepada semua anggota keluarganya bahwa ayah sudah menghabiskan banyak sekali uang untuk berobat ibu, sehingga ayah harus menggadaikan penggilingannya dan meminta kepada semua anaknya untuk lebih hemat. Ayah juga bilang bahwa dia akan menyewa perawat untuk merawat ibu. Mereka semua awalnya tidak setuju, karena malah akan mengeluarkan uang untuk perawat. Mereka merasa masih sangat sanggup untuk merawat ibu. Kemudian ayah berkata bahwa perawat lebih mengerti untuk merawat orang yang sedang sakit. Dan ayah juga ingin memberikan yang terbaik di sisa hidup sang istri. Pagi harinya, ayah meminta kepada kedua anaknya untuk menggarap sawah dan penggilingan padi, dan menggantikannya pada hari ini, karena ayah akan menjemput perawat di kota. Konrad dan Roland sangat sibuk di sawah dan penggilingan padi. Sementara itu di rumah, ayah baru saja sampai di rumah, dengan ditemani oleh perawat yang sangat smooth ini. Kemudian ayah membawa perawat ini masuk, dan mengenalkannya kepada Sol. Sol heran, karena ada perawat yang sangat cantik di rumah ini. Kemudian ayah memperkenalkan perawat ini kepada ibu. Dia bernama Alice, dan ternyata Alice ini adalah anak dari teman petani ayah yang sudah meninggal. Alice kemudian langsung merawat ibu. Karena melihat Alice yang sangat cantik, maka ibu ingin mengenalkannya kepada putra bungsunya, yaitu Roland. Sementara itu di penggilingan, Sol sedang menyiapkan makan siang kepada Konrad dan Ronald. Sol mengatakan bahwa ada seorang perawat yang sangat cantik di rumah mereka. Makapula yung panty. Sore hari, mereka pulang ke rumah. Konrad naik jeep, sementara Roland ngontel pit unta. Sesampainya di rumah, ayah memperkenalkan Alice kepada kedua anak laki-lakinya. Kemudian ayah mengantarkan Alice pulang ke rumahnya. Ketiga anak ini menaruh curiga bahwa ada hubungan gelap antara ayah dan Alice. Saat sudah di dalam rumah, Roland menanyakan kepada ibu bagaimana pelayanan Alice kepada ibu. Ibu kemudian menjawab bahwa Alice merawatnya dengan sangat baik. Ibu juga mengatakan kepada Roland bahwa Alice sangat cantik, dan Alice merupakan wanita yang sangat serasi untuk Roland. Sabi ko na nga ba, magugusto. Kecurigaan anak-anak ternyata benar. Di rumah Alice, ayah baru saja selesai bermantap-mantap ria dengan Alice. Jos banget kan selera ayah? Ayah ternyata sangat keberatan jika Alice merawat istrinya. Namun menurut Alice, dia ikhlas karena ayah sudah membiayai dirinya kuliah hingga selesai. Setelah itu, ayah pun pulang. Sesampainya di rumah, ibu berpesan kepada ayah bahwa akan sangat mudah bagi ayah untuk mendapatkan istri baru yang cantik. Namun, ibu ingin ayah mendapatkan istri baru yang benar-benar mencintainya dan menyayangi semua anak-anaknya. Ternyata pesan ibu malam hari itu adalah yang terakhir. Karena pagi harinya ibu meninggal. Anak-anaknya sangat sedih karena ditinggal oleh sosok yang sangat mereka sayangi.
3 hari setelah kematian sang ibu, sepertinya di dalam rumah itu udah ada sosok ibu baru. Terlihat di meja makan, sudah tersaji makanan yang begitu lazis dan bergizi tinggi. Anak-anak yang baru saja pulang dari sawah sangat bingung dengan adanya sajian itu. Ayah kemudian bilang bahwa makanan ini adalah masakan Elis. Dan ayah juga bilang bahwa Elis akan tinggal di rumah ini. Mulai nih si ayah. Saat mau tidur, Konrad heran. Kenapa sang ayah sudah membawa Elis ke rumah? Padahal tanah kuburan ibunya belum kering. Sol kemudian meminta izin kepada Konrad untuk bekerja, karena di rumahnya sudah ada Elis yang mengurus semuanya. Nah, kemudian mereka melanjutkan malam itu dengan bercocok tanam benih kangkung. Sementara di dapur, terlihat Roland yang sedang minum air. Dia terkesima karena melihat keindahan tubuh Elis yang sangat menggoda iman ini. Hari pun berganti. Ayah akan pergi ke penggilingan. Sementara anak-anak di rumah. Roland kemudian masuk ke dalam kamar ayahnya. Dia mencoba memakai aksesoris milik ayahnya buat bergaya. Roland yang terlihat culun, ternyata somplak banget. Dia juga mengamati kancut milik Elis. Mendengar Elis yang sedang menyapu di luar, Roland pun langsung pergi keluar kamar. Kemudian Elis pergi mandi. Roland yang mengetahuinya pun mengikutinya diam-diam. Dan alangkah beruntungnya Roland. Pintu kamar mandi terbuka. Keindahan tubuh Elis pun terpampang jelas di hadapan Roland. Dia pun langsung mengeluarkan rudalnya dan menggosok-gosoknya hingga keluar om jin miliknya. Malam harinya mereka makan malam bersama. Terlihat Konrad tidak ada di sana karena dia akan pulang larut malam. Ayah sudah mengetahui bahwa Sol sudah mendapatkan pekerjaan. Sol menjelaskan bahwa dirinya diterima kerja sebagai SPG di sebuah mall. Namun ayah kurang setuju, karena bulan depan Elis sudah mulai berangkat kerja lagi, sehingga rumah tidak akan ada yang mengurusnya. Sol kemudian berkata bahwa dirinya akan mencuci pakaian saat dirinya libur, sementara Roland akan belajar masak untuk orang di rumah. Ayah pun kemudian setuju. Setelah selesai makan, ayah dipijit oleh Elis. Dan saat itu juga, Konrad pulang dengan keadaan yang gloyor. Melihat anaknya seperti itu, ayah kemudian memarahi Konrad. Ayah juga bilang bahwa Konrad tidak pernah menghargai Elis, karena Konrad tidak pernah makan masakan Elis. Adu mulut pun terjadi. Ayaw mo! Lumayas ka sa pamamahay ko! Tarantado ka! Konrad yang masuk ke kamar, mengungkapkan kekesalannya itu kepada Sol, bahwa ayah akan segera menikah dengan Elis. Menurutnya, ayahnya adalah pria mata keranjang, dan Elis adalah seorang wanita pelakor. Keesokan paginya, Konrad heran dengan kemesraan ayah dan Elis yang sangat menggoda saat mencuci mobil ini. Mantap. Saat sedang nyembah di pinggir sawah, Konrad mendapatkan laporan dari temannya bahwa ayahnya sudah berhubungan cukup lama dengan Elis. Kemudian, Konrad dan Roland mengunjungi makam ibu. Di sana Konrad akhirnya bercerita kepada adiknya bahwa ayah Elis adalah teman ayah, dan saat Elis menjadi anak yatim piatu, ayah menanggung semua biaya sekolahnya. Ayah sudah berhubungan dengan Elis selama 2 tahun, yang artinya perselingkuhan ayah ini dilakukan saat ibu masih hidup. Mereka kemudian berencana untuk membuktikan kepada ayahnya kalau Elis adalah wanita murahan. Rencana mereka berdua langsung dilancarkan. Ay, si Alice. Ako nang bahala. Magluto ka na eh. Sige na, lumabas ka na! Ternyata hari itu Sol sudah mulai masuk kerja. Konrad meminjam kunci mobil kepada ayah untuk mengantarkan pacarnya itu bekerja. Tapi ayah tidak meminjamkannya, karena menurut ayah mereka semua harus berhemat. Kemudian Sol pun bekerja naik angkot. Konrad yang melihat ini berkata kepada Elis bahwa dia juga harus naik angkot saat sudah mulai bekerja. Malam harinya, Konrad yang sedang minum sirup marjan sama Roland curiga kepada Elis bahwa kematian ibunya direncanakan oleh Elis. Elis yang lewat di situ tidak sengaja mendengar rencana kedua anak ini. Dia pun akhirnya tahu rencana kedua calon anak tirinya ini. Keesokan paginya, ayah sedang COD menjual salah satu mobilnya dan arloji kepada seseorang. Hal ini dilakukannya karena ekonomi mereka semakin memburuk. Saat di penggilingan, ayah meminta kunci mobil Jeep kepada Konrad untuk pulang ke rumah. Mereka berdua dibuat sangat kesal dengan kelakuan ayahnya ini.
Konrad kemudian pulang ke rumah dengan ngontel sepeda. Di depan rumah, dia melihat Alice yang sangat menggoda, yang sedang menyiram tanaman janda bolong. Melihat pemandangan ini, Konrad pun menjadi konak. Dan dia langsung menggondol Alice masuk ke dalam rumah. Sudah bisa ditebak dong, dia langsung menggarap Alice di dalam rumah. Roland yang pulang, melihat kakaknya selesai bercocok tanam dengan Alice. Roland yang suka dengan Alice pun tak terima dengan kakaknya ini. Malam harinya, Sol yang baru saja pulang kerja bertemu dengan Alice, yang baru akan berangkat kerja. Sementara itu, di dalam rumah ayah sedang minum bekonang. Sol kemudian ganti pakaian, dan terlihat Konrad sudah tidur. Sol mengajak Konrad untuk makan malam bersama. Namun Konrad tidak mau, karena dia kecapean, habis ngenjot Alice saat siang hari. Akhirnya, Sol pergi ke dapur dan makan sendirian. Tak lama setelah itu, ayah juga ke dapur. Karena kesepian ditinggal Alice kerja, ayah berniat ingin menggarap Sol. Namun keburu ketahuan sama Roland. Roland mencegah perbuatan ayahnya. Dan ayah berkata bahwa dirinya sedang gloyor gara-gara bekonang. Roland kemudian menyuruh Sol agar tidak menceritakan kejadian ini kepada Konrad. Keesokan paginya, ayah sedang bertemu dengan orang yang menawar tanah persawahannya. Ayah berkata bahwa dia hanya mendapatkan sedikit dari panen padinya, karena beras impor selundupan yang harganya lebih murah, membuat harga beras lokal di pasaran turun. Pria itu kemudian menawarkan ayah untuk menjual tanahnya, karena hanya tanah miliknya yang belum dijual kepadanya. Dan orang ini juga akan membayar 20% lebih mahal dibanding harga standar. Tapi ayah tidak setuju, dan meminta untuk digandakan 2 kali lipat harganya. Orang ini pun tidak setuju, dan akhirnya transaksi nggak jadi. Saat malam hari, ayah nongkrong sama teman bisnisnya. Sementara itu, Konrad yang ada di rumah berencana akan melancarkan aksinya lagi kepada Alice sebelum Alice berangkat kerja. Akhirnya, mereka pun bercocok tanam biji jagung malam itu. Roland yang melihatnya akhirnya melapor kepada ayahnya. Ayah langsung cabut pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ayahnya langsung mengajar Konrad. Pertempuran pun terjadi, dan akhirnya setelah kejadian mengerikan di malam itu, kini hanya ada Roland dan Alice di rumah, sementara Sol di penjara, dan semua warisan kini jatuh kepada Roland. Dia tidak menjalankan wasiat ibunya, karena dia menjual semua aset, mulai dari rumah hingga mobil lamanya, untuk diganti sama mobil baru. Tak terlihat sedikit pun raut wajah penyesalan dari Roland. Dia malah terlihat sangat bahagia. Dan akhirnya, Roland kesampean untuk bercocok tanam everyday bersama Alice di tengah kebun jagung. Celup-celup, anget-anget, sepoi-sepoi guys. Akhirnya, Roland pun menjual tanah ini kepada penawar yang sebelumnya datang kepada ayahnya. Beringas juga nih si culun. Dan ternyata semua terungkap di sini. Rolandlah yang merencanakan semua ini. Dia kemudian melamar Alice dan menikahi Alice. Mereka meninggalkan tempat itu dan hidup dengan bercocok tanam setiap saat, di mana saja, kapan saja, dengan damai. Bangke banget kan ya anak? Ternyata anak yang terlihat culun juga bisa beringas seperti ini ya guys. Demi harta dan wanita bernama Alice yang aduhai ini. Ngeri. Oke, sekian video kali ini. Makasih udah dengerin Mimin Rocot cerita sampai habis. Dan have a nice day kaum rebahan.